Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya dan teman saya ingin mempresentasikan satu materi dalam mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Peggy Togas di Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama CDMA atau Code Division Multiple Access, dan yang kedua adalah generasi teknologi telepon nirkabel, dan yang ketiga GPRS atau General Packet Radio Service, yang keempat adalah Edge atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Yang pertama adalah CDMA. CDMA adalah bentuk pemultiplexan dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu atau seperti pada TDMA atau frekuensi, tetapi dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap-tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat interferensi kognitif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultiplexan. Nah, masuk pada sejarah CDMA. Teknologi CDMA pada awalnya dipergunakan dalam komunikasi radio militer Amerika Serikat. Mulai tahun 1990 patennya diberikan kepada Qualcomm dan IN dan dijadikan sebagai standar seluler digital di AS sejak tahun 1993. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika teknologi ini sangat aman karena tidak dapat digandakan atau dikloning. Nah, mengingat pada zaman sekarang kita menggunakan WhatsApp atau sosial media apapun, itu masih bisa dihack atau masih bisa diambil data orang lain. Nah, pada sejarah ini, CDMA ini mereka hanya menggunakan kode enskripsi. Jadi, mereka mempunyai PIN masing-masing. Pesan mereka mempunyai PIN masing-masing. Jadi, ketika orang lain ingin mencari informasi atau ingin mencuri informasi atau mencari kekurangan dari pesan tersebut, mereka tidak bisa karena CDMA tersebut hanya bisa membagi pesan atau kode-kode dalam mengirim pesan. Oke, kita masuk pada fitur-fitur CDMA. Yang pertama adalah sinyal pesan pita sempit atau narrowband akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebat atau wideband atau pseudo noise code. Nah, yang kedua, setiap pengguna mempunyai kode pseudo noise code atau PPN sendiri-sendiri. Jadi mereka punya kode sendiri-sendiri untuk menerima pesan ataupun mengirim pesan. Nah, yang ketiga adalah soft capacity limit. Performasi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu jumlah pengguna meningkat. Nah, jadi performasi sistem CDMA ini tersebut dia akan menurun ketika begitu jumlah peningkat lebih naik. Jadi lebih banyak pengguna, performasi dari CDMA ini tersebut akan menurun. Nah, yang keempat adalah near for atau problem masalah dekat jauh. Nah, yang kelima interferensi terbatas atau kontrol daya sangat diperlukan. Yang keenam adalah lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan direct receiver. Yang ketujuh adalah akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Jadi memang CDMA ini sangat aman dan sulit sekali diretas oleh kalangan hacker yang ingin mencuri informasi. Generasi teknologi telepon nirkabel. Yang pertama, teknologi generasi ke-1. 1G pertama kali ditemukan pada tahun 1980 ketika ARPS yang berbasis di Amerika bekerja sama dengan TEX dan NMT yang berbasis di Eropa. Ciri-ciri dari teknologi generasi ke-1 ini adalah: yang pertama, kecepatan terbatas hanya sampai 2,4 KB per second. Yang kedua, hanya untuk telepon berbasis suara dalam satu negara. Yang ketiga, menggunakan sinyal analog. Yang keempat, telepon nirkabel yang digunakan ukurannya besar dan berat sampai 500 gram. Yang kedua, teknologi generasi kedua. Pada akhir tahun 90-an, muncul teknologi jaringan nirkabel digital. Teknologi generasi kedua ini dikenal istilah DAMS, GSM atau GPRS, dan CDMA1.
Teknologi 2G ini memiliki karakteristik. Yang pertama, kecepatan terbatas hanya sampai 64 KB per second. Yang kedua, merupakan standar pertama untuk teknologi telepon nirkabel digital. Yang ketiga, kapasitas dan jangkauan layanan diperluas. Selain suara, pengguna juga dapat mengirimkan SMS, MMS, dan pesan bergambar. Yang keempat, telepon nirkabel yang digunakan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan generasi 1G. Nah, yang ketiga, ada teknologi generasi ketiga. Teknologi nirkabel generasi ketiga ini diperkenalkan pada tahun 2000, di mana telepon nirkabel yang dipergunakan dikenal dengan istilah smartphone. Kecepatan yang dapat dinikmati oleh pelanggan pada teknologi 3G ini hingga 2 MB per second. Karakteristik teknologi 3G sudah dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menyediakan layanan komunikasi yang lebih cepat. Yang kedua, mengirim dan menerima surel dengan ukuran yang lebih besar. Yang ketiga, dapat melakukan streaming video maupun musik. Yang keempat, dapat memainkan permainan 3 dimensi. Nah, yang keempat ada teknologi generasi keempat, 4G. 4G dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja dengan kecepatan data yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Salah satu istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan 4G ini adalah MIGI, yaitu Mobile Multimedia, Anytime Anywhere, Global Mobility Support, Integrated Wireless Solution, Custom Personal Service. Nah, yang ketiga adalah GPRS atau General Packet Radio Service. Nah, GPRS ini tersebut adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengirim dan penerima data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi sirkuit switch data atau CSD. Nah, penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS atau General Packet Radio Service menghasilkan generasi baru yang disebut dengan 2,5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar atau MMS, Wireless Application Protocol atau WAP, dan World Wide Web atau WWW. Nah, sejarah GPRS adalah didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga bermunculan generasi 3G, 3 atau 5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Nah, pengembangan GPRS yang pertama adalah generasi 2,75G. Generasi 2,75G dikenal dengan generasi Edge atau Edge diperkenalkan oleh AT dan T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Secara teknis, sebetulnya Edge telah memenuhi standar 3G yang ditetapkan oleh ITU atau teknologi ini dapat mengirimkan data lebih cepat dari 2,5G. Nah, jika kita flashback, sebenarnya Edge ini waktu kita masih menggunakan handphone genggam yang bernama BlackBerry. Nah, di situ sudah menggunakan Edge dan betul dikatakan bahwa memang Edge itu sudah setara dengan standarnya 3G. Jadi sudah lumayan cepat untuk searching atau untuk mengirim pesan, untuk melihat video, untuk mengakses YouTube, itu sudah lumayan cepat dengan standarnya 3G. Nah, kedua adalah generasi 3G. Perkembangan teknologi 3G secara komersial dimulai pada Oktober 2001 ketika NTT Docomo dari Jepang dengan teknologi WCDMA menjual produknya untuk pertama kali secara terbatas. Kemudian disusul oleh SK Telecom Korea Selatan pada tahun 2002 dengan teknologi 1 kali EV
Purdue diikuti oleh KTF dari Korea Selatan dengan teknologi EV2. Nah, yang ketiga adalah generasi 3,5G. Generasi 3,5G merupakan pengembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Nah, jadi pengiriman data dari 3,5G ini dikatakan lebih cepat dari 3G. Nah, perbandingan antara 3G dan 3,5G terlihat jelas pada kecepatan transmisinya. Pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 KB per second. Nah, sementara pada 3,5G kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 MB per second. Nah, pada 3G dikatakan cuma 384 KB per second. Nah, sementara pada 5G itu kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 MB per second. Nah, generasi 3G dan 3,5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelpon dan penerima saling bertatap muka. Jadi, generasi 3,5G ini sudah memungkinkan kita, kalau sekarang kita pakai WhatsApp itu sudah memungkinkan untuk video call, dan dikatakan memang 5G ini lebih cepat dari 3G. Jadi kecepatannya mencapai 3,6 MB per second. Nah, yang keempat adalah generasi 4G. Nah, kita ketahui bersama bahwa generasi 4G yang sudah kita gunakan pada saat ini memang kecepatan transmisinya lebih cepat dari 3,5G. Nah, teknologi 4G ini seperti long term evolution atau LTE hanya merupakan evolusi dari teknologi 3GPP dan Ultra Mobile Broadband atau UMB. Berasal dari 3GPP2, salah satu teknologi 4G itu WiMAX Mobile Standard telah diterima oleh ITU untuk ditambahkan pada IMT 2000. Nah, Telecommunication Union atau ITU sedang mempelajari kemampuan mobile broadband yang disebut IMT Advance yang disebut teknologi generasi keempat yaitu 4G. Yang berikut ada Edge Enhanced Data Latest for GSM Evolution. Edge adalah teknologi evolusi dari GSM dan I136. Tujuan pengembangan teknologi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkannya penggunaan aplikasi-aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. Pengaplikasian Edge pada jaringan GSM Phase 2 Plus seperti GPRS dan HSCSD dilakukan dengan penambahan lapisan fisik baru pada sisi radio access network. Jadi, tidak ada perubahan di sisi jaringan inti seperti MSC, SGSN, ataupun GGSN. 3 aspek teknik baru pada Edge. 1. Teknik modulasi. Yang kedua, teknik coding. Yang ketiga, radio access network. Nah, oke, itulah hasil presentasi kami yang kami sampaikan pada saat ini. Dan saya Miranda Tulenan dengan NIM 1720894 dan saya Putri Nika Setian. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih.